marilah kita bersama masuk ke dalam saat teduh mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kebaktian ini dibuka dengan pengakuan pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah kita pencipta langit dan bumi. Amin. Hormat diberi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah ibadah kami pagi ini. Kami datang untuk memuji, mengagungkan, menyembah Engkau. Karena Engkau memang adalah Allah yang mulia, yang layak untuk dipuji dan disembah. Bapa Surgawi, kami berdoa mohon kiranya Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kehadiran-Mu, kekudusan-Mu kepada setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan juga boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Nyatakanlah firman-Mu kepada setiap kami, supaya kami boleh dibukakan mata, hati, dan pikiran kami. Khususnya pada hari ini agar setiap kami boleh menanggalkan topeng-topeng yang kami kenakan, supaya di antara tubuh Kristus, keluarga Kristus di tempat ini, kami semuanya boleh saling terbuka dan berani saling mengaku dosa kami juga. Bapa Surgawi, kami juga datang dengan pengakuan akan dosa-dosa kami. Bahwa di waktu-waktu yang lampau kami telah melakukan begitu banyak kesalahan, noda, dosa, celah yang tidak memperkenankan hati-Mu. Karena itu pagi ini kami berdoa, Bapa ampunilah, Bapa sucikanlah, kuduskanlah, layakkanlah kami untuk masuk lebih jauh ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Ditinggikan, diagungkan Kau di tengah-tengah umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyimak berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada hari ini. Berita anugerah diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Untuk petunjuk hidup baru diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Marilah bersama kita memujikan KPPK 14, sungguh besar Kau Allahku. Bunyi guru riuh dengar.
heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Marilah jemaat dengan bangkit berdiri, kita bersama dengan gereja segala abad dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama membacakan Katekismus Heidelberg, minggu yang ke-19, Allah Anak dan Penebusan kita. Mengapa ditambahkan lagi kata-kata duduk di sebelah kanan Allah? Karena Kristus telah naik ke sorga, supaya di sana Dia menyatakan dirinya sebagai kepala gereja Kristen yang menjadi miliknya, dan dengan perantaraan Dialah Allah Bapa memerintah segala sesuatu. Apa manfaat kemuliaan Kristus kepala kita itu bagi kita? Pertama, Dia oleh Roh-Nya yang kudus mencurahkan karunia-karunia surgawi ke dalam diri kita, anggota-anggotanya. Kedua, dengan kuasanya, Dia melindungi dan memelihara kita terhadap semua musuh. Penghiburan apa yang saudara peroleh dari kedatangan Kristus kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Bahwa dalam segala kedukaan dan penganiayaan dengan kepala tegak, saya tetap menantikan kedatangan Dia yang dahulu menghadapi pengadilan Allah guna kebaikan saya, dan yang telah mengangkat seluruh kutuk Allah dari saya untuk menjadi hakim surgawi. Bersama-sama, Dia akan membuang semua musuhnya yang adalah juga musuh saya ke tempat kutuk yang kekal, tetapi akan menyambut saya bersama dengan semua orang pilihannya dalam kesukaan dan kebahagiaan yang di surga. Amin. Tema khotbah pada hari ini adalah mengenai menanggalkan topeng. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Nya, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memujikan Buka Mataku Tuhan.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan bagi semua kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ketika kami datang tempat ini, kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini adalah anugerah bagi kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan sama-sama belajar firman-Mu, tolonglah kami Tuhan, untuk supaya ketika firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, boleh menolong kami untuk membuka diri kami, hati kami, untuk bisa dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang benar kami jalankan dengan benar di hadapan-Mu, dan apa yang salah harus kami tanggalkan. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu kami terbatas dan lemah. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan menolong kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Amsal 11 ayat 13 dan kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 2. Saya akan membacakannya bagi kita semua di dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke-13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Kita baca di dalam kitab Korintus. Kitab Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh Allah, semua orang di hadapan Allah. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu seorang anak SMP di Jakarta bunuh diri. Dia melompat dari gedung lantai 4 sekolahnya. Dan penyebab dari anak ini memilih untuk bunuh diri adalah tindakan membuli yang diterima oleh dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat seringkali peristiwa atau masalah persoalan seperti ini seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial. Bagaimana terjadi penolakan dan lain sebagainya menyebabkan orang itu mengambil tindakan-tindakan yang fatal seperti anak SMP tadi bunuh diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang terjadi ini karena lingkungan kurang bisa menerima keberadaan seseorang. Terjadi penolakan, maka yang terjadi di dalam dunia kita saat ini adalah banyak orang tidak berani untuk tampil apa adanya. Banyak orang terpaksa menggunakan topeng. Banyak orang terpaksa berpura-pura untuk bisa ada dalam satu komunitas, untuk bisa diterima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut survei, tidak kurang dari 86% kepribadian seseorang cenderung memakai topeng-topeng kehidupan. Ada topeng tertawa, menangis, marah, empati, dan sebagainya. Tiap hari kita bisa memakai topeng kita. Guna memenuhi apa? Tuntutan-tuntutan kehidupan di sekeliling kita. Miris Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi apa yang membuat banyak orang harus berpura-pura menjadi orang lain di dalam kehidupannya? Apa yang membuat orang harus menggunakan topeng setiap hari? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasan. Tapi pada hari ini saya memberikan beberapa alasan. 5 alasan saya akan kemukakan bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah takut tertolak. Alasan orang tidak bisa tampil apa adanya. Alasan orang tidak bisa hidup apa adanya dan harus menjadi orang lain atau menggunakan topeng adalah takut tertolak. Untuk seseorang masuk dalam komunitas yang baru, tentunya tidak serta-merta komunitas itu langsung menerima dia. Syukur kalau langsung diterima. Tetapi banyak juga komunitas yang tidak langsung menerima. Tergantung dulu apa hobinya kita. Gaya hidup kita bagaimana? Apakah kita bisa ikut dengan mereka atau tidak? Maka seseorang ketika dia ingin sekali masuk dalam sebuah komunitas, maka dia harus bisa sama seperti orang-orang yang ada dalam komunitas atau kelompok itu. Dia akan berusaha bagaimana caranya dia bisa masuk di dalam kelompok tersebut.
Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak heran bahwa dia harus menjadi orang lain untuk bisa ada di dalam suatu kelompok atau komunitas. Dia harus berpura-pura menyenangi, menyukai hobi yang ada di dalam kelompok itu. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia tidak mau tertolak, dia tidak siap ditolak. Dia tidak siap diakui. Maka ini menjadi persoalan banyak orang ketika dia ada dalam satu komunitas, dia takut tertolak. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan yang berikut adalah takut dibenci. Ketika ada orang yang sudah nyaman di dalam kelompoknya, nyaman dengan rekan kerjanya, nyaman dengan teman-temannya, maka sangat sulit bagi dia untuk menerima kenyataan bahwa dia diasingkan, dia dibenci, dia dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekeliling dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kerap kali kita melihat bahwa ketika seorang anak Tuhan, dia dalam kelompok atau di dalam komunitasnya, ada teman-teman yang berkata tidak benar, ada candaan-candaan yang tidak benar, perkataan-perkataan kotor keluar. Dia hanya bisa memaklumi, karena apa? Kalau dia bertindak, kalau dia menegur, dia takut apa? Dibenci. Dia takut apa? Dijauhi. Dia takut apa? Tidak punya teman. Dia takut apa? Dia takut bahwa dia tidak menjadi bagian dari orang-orang dalam komunitas atau dalam tempat kerja itu. Maka dia bisa menyembunyikan kebenaran hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingannya dia. Takut untuk apa? Takut dibenci. Dan ini adalah realita di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pun masalah persoalan ini tidak terhindarkan dari dalam hidup kita. Kerap kali bahwa kita takut dibenci, maka ada hal-hal yang kita tutup-tutupi, ada kebenaran yang tidak kita nyatakan. Karena apa? Karena ketakutan dibenci, dijauhi oleh teman-teman, rekan-rekan yang ada di tempat pekerjaan kita, ataupun di sekolah kita dan dimanapun. Padahal seharusnya kita bisa berdiri untuk sebuah kebenaran. Alasan berikutnya adalah karena mendapatkan rasa aman. Kenapa sih seseorang bisa terus-menerus memakai topeng, berpura-pura menjadi orang lain, tidak menjadi diri dia apa adanya? Karena apa? Dia merasa bahwa ketika dia menjadi orang lain, dia merasa aman, dia merasa diterima, dia tidak dibenci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali seorang anak muda, dia ditawarkan untuk memainkan drama. Ketika dia ditawarkan, dia bilang, tidak, saya tidak mau kalau ikut drama itu. Kecuali drama itu menggunakan topeng, saya mau. Kenapa dia bisa mau? Karena dia merasa bahwa ketika dia menggunakan topeng, lalu dia ikut dalam drama itu, otomatis orang tidak akan mengenal dia. Kesalahan yang dia perbuat, ekspresi yang dia tunjukkan salah pun tidak akan ada orang yang tahu. Maka dia merasa aman, dia merasa nyaman untuk menggunakan topeng. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit pun kita sebagai orang pada umumnya, kita juga nyaman menggunakan topeng di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang juga merasa capek dengan apa? Berpura-pura tidak bisa menjadi diri sendiri, menggunakan topeng setiap saat. Ada orang yang merasa capek dan bosan. Tapi itu tergantung kembali kepada diri kita. Apakah kita mau terus hidup dalam kepura-puraan atau hidup apa adanya? Itu tergantung pilihan kita. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa orang suka sekali menggunakan topeng di dalam kehidupan dia? Yaitu untuk apa? Untuk menutupi kesalahan-kesalahan dalam dirinya. Sibuk mencari tameng, perlindungan karena kesalahan yang diperbuatnya. Atau takut mengakui kesalahan, karena kalau kita mengakui kesalahan maka kita akan dijauhi oleh orang-orang sekeliling kita. Orang akan membenci kita, orang tidak akan menganggap kita. Dan itu membuat kita apa? Tidak bisa menjadi diri sendiri. Tidak bisa hidup apa adanya. Perasaan bersalah selalu menghantui kita dan kita ingin selalu terlihat baik di hadapan orang. Maka kita akan menutupi kesalahan kita dengan cara berpura-pura menjadi orang yang baik. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mencari pembenaran-pembenaran diri untuk apa? Menutupi kesalahan-kesalahan dalam diri kita.
Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, popularitas dan ambisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu orang Saduki dan orang Farisi di dalam Alkitab. Dua kelompok ini adalah dua kelompok yang sebenarnya saling bermusuhan. Karena kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik orang Farisi maupun orang Saduki itu banyak sekali perbedaan dalam kehidupan mereka. Orang Farisi adalah orang-orang yang kuat di dalam pengajaran, sementara orang Saduki mereka adalah orang-orang yang tidak mempercayai akan kebangkitan. Mereka adalah kelompok-kelompok yang saling bermusuhan, tetapi demi ambisi mereka bisa menjadi sahabat, mereka bisa menjadi teman. Untuk apa? Untuk menjatuhkan Yesus. Untuk menjatuhkan Yesus mereka bersatu. Dan ini menjadi satu ambisi yang mereka pertahankan. Supaya apa? Mereka terlihat baik di antara pengikut-pengikut mereka. Mereka mengelabui pengikut-pengikut mereka dengan apa? Mereka bersatu dan menyatakan bahwa Yesus salah. Yesus patut dihukum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini jelas tidak benar. Ini jelas salah. Kehidupan orang Farisi dan orang Saduki banyak menggunakan topeng. Ahli-ahli Taurat. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering kali melihat dan membaca di dalam firman Tuhan. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki sering kali bertentangan dengan Yesus. Dan Yesus sering kali menegur mereka. Mereka bertentangan dengan Yesus. Banyak hal yang mereka pertahankan. Popularitas mereka. Kedudukan mereka. Membuat mereka harus mempertahankan itu semua dan mereka hidup tidak benar. Banyak kemunafikan, banyak kepura-puraan. Hanya untuk apa? Hanya untuk sebuah ambisi. Hanya untuk apa? Sebuah popularitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya sebagai orang-orang percaya, kita tidak berada dalam pilihan-pilihan ini. Kita lihat di dalam kehidupan Paulus tadi ketika kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 2. Kita melihat di dalam pemberitaan Injilnya Paulus dikatakan, sekali lagi saya bacakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa dia menolak semua perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia menyatakan apa yang benar di dalam kehidupannya tentang Injil kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat kembali dalam perjalanan Paulus, waktu dia bertobat, perjumpaannya dengan Kristus mengubah seluruh kehidupannya. Karya Kristus terjadi dalam kehidupan dia. Dan itu dia ceritakan. Dia ceritakan kepada semua orang. Dia saksikan kepada seluruh orang yang dia temui tentang karya Kristus. Dan tidak ada satupun karya Kristus yang tersembunyi, yang dia tutup-tutupi. Bahkan kehidupan dia yang dulu, kehidupan yang rusak, kehidupan yang sungguh jauh daripada Tuhan, dia menceritakan. Bukan untuk pembenaran diri, bukan untuk mencari keuntungan. Tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat semua itu dia lakukan karena apa? Karena Injil. Dia menyatakan firman Tuhan tanpa kepalsuan di dalamnya. Dia menceritakan hal-hal yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidupnya tentang pengenalan dia dengan Tuhan. Apa yang Paulus sampaikan adalah kebenaran. Paulus tidak perlu menjadi orang lain. Paulus tidak perlu berpura-pura. Paulus tidak ada motivasi yang salah di dalam bagian firman Tuhan ini. Dia menyatakan apa yang benar. Dia menyatakan apa yang Kristus lakukan di dalam kehidupan dia. Dia menyatakan kebenaran yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu hal pun yang ditutup-tutupi oleh Paulus tentang karya Kristus dalam kehidupannya. Tidak ada kepura-puraan ketika dia menuliskan firman Tuhan. Setiap surat yang dia tulis, bagaimana dia mengalami penderitaan, bagaimana dia dirajam dengan batu, bagaimana dia mengalami karam kapal, bagaimana dia dipenjarakan. Tidak ada hal yang berlebihan di dalam firman Tuhan itu.
Tidak ada kepura-puraan yang dia tulis. Tidak ada satu hal pun yang licik yang dia taruh di dalam perkataannya dan surat-suratnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Paulus melakukan, dia menyampaikan semua itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Dia mempertahankan integritasnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita lihat Paulus, dia mengenal Kristus, dia hidup apa adanya. Dia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain untuk diterima. Walaupun pelayanannya seringkali ditolak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika dia datang di satu tempat, belum tentu semua orang bisa menerima perkataan dia. Kita lihat ada yang menerima tetapi ada yang menolak dia. Paulus dibenci oleh kaum-kaum tertentu, orang-orang tertentu yang tidak sepaham dengan dia, yang tidak menerima kebangkitan Kristus. Paulus ditolak, Paulus dibenci. Tapi kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu kenyataan yang harus Paulus terima sebagai pengikut Kristus. Kebencian yang dia terima, ketertolakan yang dia terima, tidak membuat dia serta-merta mengundurkan diri dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak membuat dia harus menjadi orang lain. Tidak membuat dia harus menggunakan topeng untuk bisa diterima oleh kalangan tertentu. Ketika dia datang di satu tempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia datang sebagai seorang Paulus yang telah diselamatkan oleh Yesus. Kita ingat ketika Paulus di Listra, ketika dia memberitakan Injil, dikatakan bahwa dia dilempari dengan batu. Bahkan dikatakan bahwa dia tuh dipikir sudah mati, dia dibuang keluar. Kita lihat Paulus, dia tertolak, dia dibenci, dia dihukum untuk kesalahan yang tidak dia lakukan. Bagaimana dia didera, semua itu dia terima, tetapi itu tidak membuat dia mundur dari pelayanan. Tidak membuat dia harus berpura-pura menjadi orang lain. Tidak membuat dia mundur dari pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat tidak ada keuntungan apa-apa yang Paulus dapat dari orang-orang sekeliling dia. Keuntungan dia hanyalah apa? Keselamatan yang dia dapat dari Kristus. Kemurahan yang dia dapat dari Kristus. Dan itu yang dia pertahankan sampai akhir hidupnya. Apa yang Paulus sampaikan adalah murni kebenaran Allah. Adalah murni firman Allah. Berbeda dengan guru-guru palsu yang hadir pada waktu itu di Korintus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, guru-guru palsu hadir di Korintus. Mereka menyampaikan Injil-Injil palsu. Mereka memalsukan firman Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, celakanya adalah orang-orang pada waktu itu memilih untuk percaya dan mengikuti tipuan-tipuan Injil yang palsu. Banyak orang pada waktu itu yang mereka merasa bahwa lebih masuk akal apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu ini. Mereka bandingkan kehidupan Paulus dengan apa yang Paulus katakan. Mereka lebih memilih untuk apa? Lebih percaya kepada guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini hadir dan memenangkan hati daripada orang-orang Korintus pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat harusnya orang-orang yang mengenal Kristus dengan benar, mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Harusnya mereka bisa berdiri di atas kebenaran dan mengabaikan ketidakbenaran. Tetapi di dalam ayat selanjutnya kita bisa lihat bahwa mereka semua, mata rohani mereka adalah buta. Mata rohani mereka buta. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa melihat kebenaran Allah? Tidak bisa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika Allah tidak menjadi Allah di dalam hidup mereka, maka iblislah yang menjadi tuan dalam hidup mereka. Iblis yang akan membuat orang-orang tersebut hidup di dalam kebutaan rohani, dan itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita bisa berkata bahwa saya anak Tuhan, saya berpegang pada Injil. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat ada ajaran-ajaran yang lain datang. Kita bisa mengikutinya. Kalau kita tidak berpegang pada kebenaran, kepada Injil yang sejati, kita bisa jatuh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Kita bisa bandingkan kehidupan Paulus, penyampaian Paulus, apa yang Paulus katakan
dan apa yang dikatakan oleh guru-guru palsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, guru-guru palsu hadir. Mereka menyatakan Injil yang tidak benar, Injil yang palsu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Mereka berpura-pura hanya untuk apa? Keuntungan-keuntungan tertentu. Berbeda dengan Paulus. Paulus yang adalah murid Kristus, pengikut Kristus yang sejati. Dia berani menyatakan kebenaran. Dia berani membuka hidupnya untuk disoroti, untuk dilihat. Dia berani karena dia tahu bahwa dia ada di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin kita sebagai manusia kita katakan bahwa kita mengikut Kristus. Kita mengikut Kristus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mampu mempertahankan kebenaran? Apakah kita mampu untuk berdiri atas kebenaran? Atau kita juga takut berdiri atas kebenaran hanya karena apa? Takut dibenci, takut dijauhi, takut tidak diterima oleh kelompok atau komunitas kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam firman Tuhan kita bisa bercermin kembali melalui kehidupan Paulus. Kita bisa melihat kembali bagaimana Paulus di dalam kehidupannya. Dia mengikut Yesus dengan penuh integritas. Perkataan, tindakannya benar di hadapan Allah. Kalau kita lihat dan kita bandingkan kembali dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita anak Tuhan, maka sudah seharusnya juga hidup kita, perkataan kita menunjukkan kebenaran Allah, bukan kepalsuan. Harusnya hidup kita menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia. Mengikuti apa yang Allah katakan, bukan apa yang manusia katakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mengikuti apa kata manusia, maka tidak akan ada habisnya tuntutan ada dalam hidup kita atau diberikan kepada kita. Kita akan terus-menerus menggunakan topeng kepalsuan karena apa? Kita mengikuti kata manusia dan kita harus memuaskan, menyenangkan terus hati manusia. Tapi pertanyaannya sampai kapan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sampai kapan? Kalau kita memutuskan mengikut Allah, kita harus berani mengambil konsekuensi. Kita harus berani membayar harga. Sebagaimana yang Paulus lakukan. Walaupun Paulus akhirnya dibanding-bandingkan dengan guru-guru palsu. Paulus tetap berkata bahwa dia melakukan kebenaran. Tidak ada kepalsuan dalam hidupnya. Tidak ada kepalsuan dari firman yang dia sampaikan. Firman yang dia sampaikan adalah murni kebenaran sejati. Murni kebenaran Allah dibandingkan dengan guru-guru palsu waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menanggalkan topeng-topeng dalam hidup kita dan hidup tulus serta murni di hadapan Tuhan sebagaimana Paulus adalah pilihan yang tepat bagi setiap kita. Tentunya ketika kita memilih untuk hidup benar tanpa kepalsuan, pasti ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ada pergumulan-pergumulan yang kita alami di area-area tertentu seperti yang tadi saya sudah sampaikan di atas. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk hidup bergumul dengan Allah. Mengikuti kebenaran Allah dan melepaskan setiap kepalsuan dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan dengan benar tentu ada harga yang harus dibayar. Tentu tidak semua orang akan mengikuti kita. Tentu tidak semua orang akan setuju dengan kita ketika kita berdiri dalam kebenaran Allah. Ketika kita memutuskan hidup apa adanya di dalam kebenaran. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Kita mungkin akan ditolak oleh tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, dan dimanapun ketika kita berdiri dalam kebenaran. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah itu menjadi alasan untuk kita mundur di dalam mengikut Kristus.
Paulus sudah mencontohkan bagi kita. Paulus memberikan teladan bagi kita bagaimana dia terus maju dan tidak mundur. Tetap berdiri di dalam kebenaran Allah. Walaupun waktu itu banyak guru-guru palsu yang datang memberitakan apa yang palsu untuk mengambil keuntungan. Tetapi Paulus tidak. Dia tetap bertahan di dalam kebenaran walaupun resikonya adalah apa? Ditolak, dibenci, tidak populer, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan pun demikian. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus, mengikutlah dengan benar. Bangunlah relasi dengan Tuhan supaya kita punya kekuatan, punya iman yang lebih untuk menanggung setiap kehidupan kita bersama dengan Kristus. Ketika kita mengikut Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita harus mempertahankan kebenaran. Ketika kita mempertahankan kebenaran, kita harus siap dibenci, harus siap untuk ditolak, harus siap untuk menjadi bahan pembicaraan, harus siap untuk dihina, karena itu adalah harga yang harus kita bayar. Tetapi janganlah itu membuat kita mundur. Jika ya, hendaklah kita katakan ya. Jika tidak, hendaklah kita katakan tidak. Karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Biarlah hati kita terus tertuju kepada Kristus, supaya kita dimampukan untuk bisa hidup tampil apa adanya, tampil sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun tantangannya adalah kita ditolak, kita dibenci. Sekalipun banyak orang akan tidak setuju dengan kita. Tapi itu menjadi resiko kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, hidup berintegritas, hidup di dalam Tuhan, maka mari kita hidup apa adanya, lepaskan setiap topeng-topeng dalam kehidupan kita. Ketika kita di tempat kerja, ketika kita di sekolah, ketika kita dimanapun, jadilah diri kita tanpa kepalsuan, tanpa topeng-topeng, berdirilah di atas kebenaran, janganlah takut dihindari, dibenci, dimusuhi. Karena itu adalah bagian dari kita sebagai anak-anak Allah. Mintalah Tuhan menolong setiap kita di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa perjalanan iman kita bersama dengan Kristus tidak mudah. Tetapi biarlah Tuhan terus menolong dan memimpin kita di dalam setiap kehidupan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami sama-sama pelajari hari ini. Kami melihat bagaimana Paulus, Tuhan pakai dia dalam kehidupan pelayanannya. Bagaimana di dalam kehidupannya dia ditolak, dibenci, dihina, bahkan hampir mati. Tetapi dia tidak mundur dari pelayanannya, dia tetap hidup apa adanya, mempertahankan kebenaran. Dia tidak mengambil keuntungan apa-apa, tidak ada motivasi yang jahat dari hidupnya. Semua itu dia lakukan karena dia mengenal Allah dengan baik. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kami, supaya dalam kehidupan kami ketika kami hidup menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh menentukan untuk tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun banyak godaan di sekeliling kami, sekalipun orang-orang akan membenci kami, sekalipun kami akan ditolak, tetapi biarlah Tuhan tidak menolak kami. Tuhan tetap mempertahankan kami, Tuhan tetap mengasihi kami, dan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Untuk nomor rekening GKI Gracia, jemaat bisa melihat di bagian bawah ini. Dan marilah kita memberikan persembahan yang terbaik dengan penuh dengan ketulusan. Kita bersama-sama memujikan Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Untuk doa persembahan dan doa syafaat saya persilakan hamba. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang menaikkan ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Untuk segala berkat, kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Ketika kami memberinya, kami memberi dengan sukacita, dengan rela hati, sebagai ucapan syukur karena kebaikan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, hari ini Tuhan, ketika kami datang juga, kami mau berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di dalam kehidupan, khususnya dalam menghadapi situasi keadaan dunia saat ini. Kiranya kami sebagai umat-umat Tuhan, di rumah kami, di tempat manapun kami berada, hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Iman kami selalu berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memimpin setiap kami. Di dalam situasi apapun yang kami hadapi, kami selalu beriman kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan kami berdoa, kami terus menyerahkan tim medis ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, memimpin semua mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam kerja keras mereka untuk menangani setiap pasien-pasien yang tervirus virus corona ini Tuhan. Kami menyerahkan semua mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kerja keras yang baik bagi semua mereka. Dan biarlah Tuhan hati mereka juga ketika mereka berserah, mereka hanya memandang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, kami terus menyerahkan pemerintah bangsa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, menolong mereka di dalam setiap kebijakan yang mereka ambil, di dalam setiap usaha-usaha yang mereka lakukan untuk bisa memutuskan rantai COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap mereka, Tuhan tuntun mereka. Dan kami berdoa Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit ini Tuhan, kami sebagai masyarakat Indonesia terus juga mau taat, tunduk terhadap setiap peraturan yang ada dengan menjaga diri kami dengan baik untuk bisa memperhatikan satu dengan yang lain, khususnya bergandeng tangan untuk menopang satu dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari bahkan ekonomi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan sekali lagi juga Tuhan untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di rumah mereka, mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Engkau jadi penghibur, penguat bagi mereka. Engkau memberikan sukacita, pengharapan dalam hati mereka. Biarlah dengan kasih-Mu mereka boleh melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Biarlah segala puji dan segala hormat kita kembalikan pada Allah kita. Doksologi dan doa berkat akan pimpin oleh hamba-Nya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, dan selamat sumber berkah. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita, dan kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami boleh beribadah kepada Engkau, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami.
Dan kami berdoa biarlah firman-Mu menolong kami, menuntun kami, untuk kami boleh hidup benar, hidup terbuka, hidup tulus, hidup suci di hadapan-Mu. Kami mohon berkat daripada Tuhan menolong menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan untuk saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.